Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Jahria Nur Hamidah, mahasiswi jurusan Sosiologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Sebelumnya saya sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan mengenai faktor penyebab pernikahan dini di kalangan remaja desa Nanyung Jaya. Sebelumnya, Bapak boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Amang Rosadi, saya menjabat sebagai Ketua RW 05 Desa Nanjung Jaya, Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut. Saya menjabat setelah 10 tahun sampai saat ini. Baik, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama mengenai bagaimana sih pandangan Bapak melihat fenomena pernikahan dini di lingkungan masyarakat desa saat ini? Pernikahan dini di lingkungan masyarakat, terutama di RW 05 Desa Nanjung Jaya, ini sudah banyak terjadi. Ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, sekalipun ada aturan-aturan dari pemerintah bahwa pernikahan itu disarankan oleh pemerintah itu di atas usia 19 tahun ke atas. Ya, benar. Menurut Undang-Undang 16 nomor 16 tahun 2019. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bapak sendiri apa saja sih faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di desa ini? Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Nanjung Jaya sebenarnya banyak faktor, terutama faktor medsos ya, faktor medsos yang istilahnya itu di medsos itu banyak hal-hal yang negatif yang dibaca oleh kalangan-kalangan remaja sehingga dapat mempengaruhi remaja itu untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, seperti hubungan yang terlarang antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu yang pertama. Kemudian faktor yang kedua yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah faktor pendidikan ya. Faktor pendidikan banyak mempengaruhi tentang pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui bahwa setelah melaksanakan pernikahan di usia yang belum pas, yang belum dewasa, itu banyak hal-hal yang mengandung negatif bagi mereka yang melakukan pernikahan dini. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah antaranya adalah faktor kebutuhan atau faktor ekonomi. Dikarenakan kehidupan masyarakat zaman sekarang itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu masih relatif kurang, sehingga anak-anak mereka itu disarankan oleh orang tuanya banyak yang harus melakukan bekerja sekalipun belum pas untuk bekerja, masih usia pendidikan. Kemudian ada lagi dari faktor ekonomi tersebut, terutama bagi anak perempuan yang tidak bisa melakukan bekerja kepada orang lain supaya tidak menjadi beban tanggungan orang tua, akhirnya oleh orang tuanya disarankan untuk secepatnya menikah. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah sudah ada upaya dari pihak RW tentunya atau desa untuk mengulangi masalah ini? Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintahan setempat itu sudah banyak dilaksanakan, sekalipun tidak rutin dilaksanakannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi penyuluhan atau pemberian informasi terhadap remaja tentang pernikahan dini ya. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana respon masyarakat terhadap program penyuluhan tersebut? Respon masyarakat sangat baik sekali ya, dan mengharapkan dari pemerintahan setempat itu untuk penyuluhan
supaya tidak terjadi pernikahan dini itu dilaksanakan secara kontinu ya, secara permanen, secara terus-menerus, supaya terjadinya pernikahan itu sesuai dengan aturan-aturan yang disarankan oleh pemerintah itu sendiri ya. Banyak bahkan bukan oleh pemerintahan setempat, termasuk oleh tokoh-tokoh masyarakat pun itu dianjurkan bahwa remaja harus menikah itu sesuai dengan aturan pemerintah, diantaranya di usia itu di atas 19 tahun dan juga sudah punya pekerjaan atau sudah punya penghasilan tetap, supaya nanti kehidupan berkeluarganya itu bisa menjadi keluarga yang sejahtera. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak sendiri terhadap pemerintahan atau pihak yang terkait dalam mengatasi pernikahan dini? Nah, harapan tentunya harapan kita semua bahwa program-program dari pemerintah itu selain membuat undang-undang aturan menikah di atas 19 tahun, juga penyuluhan kepada masyarakat itu harus dilaksanakan secara kontinu. Dan juga dari dampak-dampak atau faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, kalau bisa oleh pemerintah itu dibatasi ya, dibatasi misalnya medsos atau dunia pornografi dan lain sebagainya di medsos itu dibatasi. Itu mungkin yang menjadi harapan bagi kita semua, yang pada akhirnya diharapkan bahwa masyarakat itu mengerti tentang dampak negatif dan dampak positifnya dari pernikahan, terutama dampak negatif dari pernikahan dini yang dilaksanakan atau yang banyak terjadi sekarang ini. Pertanyaan pertama yaitu mengenai bagaimana sih pandangan Najwa mengenai pernikahan dini yang masih banyak terjadi di kalangan remaja, khususnya di desa Nangjaya ini. Oke, menurut saya gitu, itu hal yang cukup memprihatinkan, karena di usia mereka yang masih muda itu harusnya mereka mempunyai banyak sekali impian gitu. Dan juga di usia yang mereka yang sangat muda itu pastinya mereka belum siap akan finansialnya, emosionalnya, dan maupun kesehatannya. Itu sih menurut saya. Baik, berarti cukup memprihatinkan ya. Iya, betul sekali. Faktor yang pertama karena saya masih menjalankan pendidikan atau masih melakukan pendidikan, mengejar segala impian saya. Itu yang kedua, faktor keluarga dan juga lingkungan saya yang tidak mendukung saya untuk menikah di usia yang masih sangat muda. Terus yang ketiga, faktor yang ketiga karena saya pada saat ini saya belum mempunyai pacar. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, apakah Najwa pernah mendapatkan tekanan dari keluarga atau dari lingkungan sekitar untuk segera menikah? Tentu tidak ya, karena saya juga sudah menjelaskan di poin yang kedua bahwa keluarga saya itu sangat tidak mendukung akan menikah di usia muda gitu, karena keluarga saya juga menginginkan untuk generasi mereka itu mempunyai impian yang sangat besar, bisa mewujudkan segala cita-cita dan juga memiliki masa depan yang cerah. Untuk pertanyaan yang keempat, menurut Najwa sendiri, apa dampak yang paling sering dialami remaja khususnya bagi perempuan yang menikah dini? Oke, menurut saya yang dampak yang paling menonjol yang paling sering dari pernikahan dini itu adalah berhentinya sekolah, apalagi perempuan yang pasti resikonya lebih besar daripada laki-laki. Mereka harus perempuan yang harus sibuk mengurus rumah tangga, mengurus anaknya, jadi mereka tidak memikirkan pendidikannya ya. Serta mereka juga belum siap mental dan lainnya. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Najwa sendiri untuk remaja perempuan lain khususnya di desa ini terkait pernikahan dini? Saya berharap teman-teman seusia saya untuk tidak tergiur menikah muda, serta saya juga berharap untuk keluarga mereka
tidak mendukung mereka untuk melakukan pernikahan muda karena apa ya, pendidikan itu sangat penting, dan juga menikah sebaiknya dilakukan pada saat mereka benar-benar siap gitu. Ya, mungkin itu harapan saya. Saya juga berharap pada teman-teman yang mungkin memiliki pendidikan yang lebih dari yang lainnya untuk melakukan program edukasi ataupun penyuluhan dari sekolah ataupun pemerintah agar menyadarkan masyarakat setempat. Baik, terima kasih untuk penjelasannya yang sangat membantu ya